Amurwa Tarung. Namaku Aruna Citrawati. Kata Alina yang penggemar wayang, Citrawati adalah putri kerajaan Magadha yang terkenal mengamalkan kesucian Trilaksita, yakni terjaganya ucapan, tingkah laku, dan hatinya. Alina juga bilang, Citrawati adalah titisan Dewi Widowati yang jatmika, cantik, molek, dan ramah. Tapi aku tidak akan membahas itu. Aku adalah perempuan biasa saja, dengan kehidupan rumah tangga yang biasa saja dan bisnis yang juga biasa saja. Tak jauh beda dengan orang kebanyakan. Keberuntunganku adalah aku lahir dari keluarga yang hangat. Boleh memilih jodohku sendiri dan menentukan sendiri bisnis apa yang kuinginkan. Tidak seperti Alina Suhita. Alina itu cantik penuh pesona, tapi hidupnya penuh beban. Hanya bersamaku dia tertawa terbahak sampai rongga mulutnya kelihatan. Hanya bersamaku dia berani bersendawa. Hanya bersamaku sendoknya berdenting saat makan. Selain denganku, dia kalem sekali. Aku sendiri tidak tahu kalemnya itu nitis dari siapa. Aku kenal Alina Suhita karena dia teman sekamar. Dia datang 2 tahun lebih awal. Sebenarnya sih kami seumuran. Aku terlambat mondok karena butuh bertahun-tahun untuk berpikir. Bisa tidak ya aku tinggal di pesantren? Jauh dari orang tua, kumpul banyak orang yang berbeda-beda karakter dan latar belakang. Aku juga tidak yakin bisa menjalani kegiatan pesantren yang seabrek-abrek. Lalu aku bilang sama ibuku, datangkan saja guru diniyah ke rumah. Aku mau saja walaupun jadwal lesku sudah padat. Aku mau digembleng dengan pelajaran persis sama seperti di pesantren. Asal yaitu tadi, aku gak usah mondok. Tapi ayahku yang alumnus pesantren malah ceramah panjang lebar. Beliau bilang, meski ayah bisa membayar 100 guru diniyah untuk datang ke rumah, kamu harus mondok. Sebab di sanalah kamu akan belajar ilmu hidup. Kata ayahku, ilmu hidup di pesantren tidak akan kudapat di sekolah manapun. Masku yang barep malah nambah-nambahi. Aku harus dimasukkan pesantren yang tua dan besar. Sebab pesantren-pesantren besar jaringan alumninya kuat dan ini akan sangat berharga di kehidupan kami kelak. Waktu itu aku mengajukan syarat. Aku mau mondok asal Mbak Siti pembantuku ku bawa. Kalau aku tidak salah ingat 10 hari Mbak Siti ikut mondok. Abah Yai memperbolehkan sebab beliau termasuk akrab dengan ayahku yang juga seorang donatur.
Kata Abah Yai, aku butuh penyesuaian. Aku baru mau ditinggal Mbak Siti setelah aku dapat teman baru. Dialah Alina Suhita. Dia cantik, baik, kalem, juga pintar. Kami seperti duit tunggal. Aku menyukai sifat kalemnya, dia menyukai keceriaanku. Kami runtang-runtung berdua. Kalau Kiai Hanan ke pondok bersama Bu Nyai dan mengajak Alina keluar untuk dibelikan ini itu, aku pasti diajak. Jadi aku ikut dan menyaksikan sendiri betapa beruntungnya Alina Suhita. Calon mertuanya punya pesantren besar di Kediri dengan jumlah santri ribuan. Kaya raya, calon suaminya anak tunggal pula. Alina mencubitku keras sekali saat aku diajak ke rumah Kiai Hanan untuk bertemu Gus Biru. Ya ampun, Gus Biru begitu cakep. Waktu itu rambutnya masih gondrong. Ia memakai kaos kuning, wajahnya memang angkuh, tapi air mukanya memikat. Kulitnya putih bersih, baunya harum sekali. Bibir, mata, dan hidungnya sangat proporsional. Kalau dia tertawa, lalu matanya menyipit dan barisan giginya terlihat semua. Duh, meleleh rasanya. Ku bilang pada Alina Suhita, Lin, kalau aku yang jadi istrinya, akan kukunci dia di dalam kamar dan akan kunikmati sendiri, tak kurung pokoknya. Mendengar itu, Alina mencubitku sampai aku menjerit, sebab baginya tak pantas perempuan membahas hal-hal semacam itu. Habis bagaimana lagi? Gus Biru itu sangat menggairahkanku. Ya, tidak ramah memang, tapi auranya memang minta ditaklukkan. Sebenarnya kurang cocok kalau sama Alina. Sama-sama jaim sih. Tapi ya bagaimana lagi, wong mereka sudah dijodohkan dari dulu. Setelah pertemuan itu, aku selalu terbayang. Tapi ya terbayang wajar sih. Bagaimana orang awam melihat artis. Alina justru tampak biasa saja. Enggak kangen atau gimana. Mungkin karena Gus Biru juga selalu menghindar. Malah beberapa kali Alina menyebut-nyebut nama Kang Dharma yang sering mengirimnya buku. Kang Dharma memang penyayang, pengayom, dan penuh perhatian. Entah dia punya senjata atau kesaktian apa. Setiap di dekatnya, siapapun merasa aman. Suatu ketika, Alina bercerita tentang Candi Sukuh dan Candi Cetha, sebuah candi peninggalan Dewi Suhita. Suhita adalah salah satu pemimpin kerajaan Majapahit yang namanya persis nama sahabatku ini. Letaknya di lereng Gunung Lawu. Alina sendiri yang bersemangat menjelaskannya kepadaku. Aku kaget ia menyebut nama Kang Dharma saat menyebut soal candi ini. Dari situlah aku tahu, diam-diam Alina menyukai perhatian Kang Dharma. Hubunganku dengan Alina memang akrab sekali. Sampai Kang Dharma menjuluki kami seperti
Niken tambang raras dan centini. Jelas aku centininya. Alina bahkan sering mengajakku berlibur selama berhari-hari di rumah Mbah Kakungnya di Salatiga. Alina tidak pernah menganggapku subordinat. Dia menganggapku orang dekat. Dia bercerita soal apapun, soal Kang Dharma yang diam-diam ia rindukan, dan soal tunangannya Gus Biru yang cuek, angkuh, dan selalu menghindar. Waktu itu hanya ku jawab, ya wajar kalau Gus Biru dingin, wong dia dijodohkan. Mana ada laki-laki dijodohkan langsung hangat. Semuanya hanya soal waktu. Jadi waktu kulihat pada pernikahan mereka berdua, suasana begitu romantis, aku langsung meledeknya. Kalau tak lama lagi, dia pasti langsung hamil. Sebab dua-duanya terlihat saling mencintai. Apalagi keturunan mereka sangat ditunggu. Aku tidak tahu kalau itu hanya akting mereka berdua di depan fotografer dan ribuan tamu. Setauku ya, mereka sudah saling mencintai. Jadi aku membiarkan dan tak menemuinya selama berbulan-bulan. Karena kupikir mereka bersama sedang bulan madu. Lalu kemarin, entah kenapa feelingku mengatakan kalau Alina sedang galau. Aku kaget saat kulihat wajahnya begitu kacau dan ku bawa dia ke salon. Aneh. Dia yang seperti bulan purnama, setelah menikah kok seperti rembulan karinan atau rembulan kesiangan, ngelentrih, pucat, dan tidak ada gairah. Setelah mengajaknya ke salon, aku sudah tidak ngecek lagi. Dilalah kok ya, kesibukan bisnisku menumpuk. Aku bahkan tak sempat lagi melukis alis setiap keluar rumah. Lalu pagi tadi, dia menelponku dengan suara parau. Sebenarnya aku sedang berburu batu rubi. Aku memang penggemar batu rubi. Bagiku, rubi adalah batuan paling spesial. Konon, Marco Polo pernah menulis bahwa saking istimewanya batu rubi, kubilaikan sampai ingin menukar sebuah kota dengan batuan ini. Ku tinggal semua urusanku karena ku dengar tangisan begitu gawat. Sekarang di serambi Masjid Jami Tegalsari, tangisnya pecah. Pasti sudah lama ia merindukan waktu dan tempat yang pas untuk menceritakan seluruh nelangsanya. Asli, aku tidak tega sampai aku ikut menangis. Kemana saja aku, sampai tak tahu sahabatku sendiri terseok-seok menghadapi keangkuhan suaminya. Kupikir Alina adalah perempuan yang sempurna. Ternyata dugaanku salah. Ia sangat menderita dibanding perempuan manapun. Coba, adakah yang lebih pedih dari diabaikan suami sendiri? Tidak dianggap, tidak dilihat, tidak disentuh, dan sudah berbulan-bulan. Kalau aku di posisi Alina, sudah pasti ku adukan pada mertua atau pada ibuku sendiri. Minimal biar ada yang menasehati. Bisa-bisa malah aku pulang minggat ke rumah orang tuaku. Tapi aku bukan Alina, dan Alina bukan aku.
Walau jiwanya meranggas dan badannya habis pun, ia tidak akan lapor ke orang tuanya, apalagi mertuanya. Aku paham wataknya. Dia benar-benar seorang queen di tengah keluarganya. Dia bersedia menjadi lilin, habis, leleh, sakit asal cahayanya tidak redup. Jadi saat dia terbata dan menangis menceritakan malam-malamnya yang pilu, aku terseduh seperti mengalaminya sendiri. Kenapa Gus Biru begitu tega menyakiti sahabatku ini? Aku sangat khawatir kalau Alina stres. Orang-orang yang memendam duka dan dendamnya sangat rentan terkena depresi. Aku takut itu terjadi. Alina yang malang, yang sejak muda sudah tertekan, hingga kini belum menemukan kebahagiaan. Aku merangkulnya. Aku minta tolong sama kamu, Ron. Cari tahu yang namanya Rengganis. Bahunya naik turun, menahan isak. Mendengar nama Rengganis, hatiku ikut sakit. Tapi aku tidak bisa serta-merta menyalahkannya. Aku belum tahu cerita yang sebenarnya. Setiap orang kan punya masa lalu. Yang kusalahkan ya Gus Biru. Kenapa dia sampai tidak bisa menjaga perasaan sahabatku? Kenapa dia terang-terangan melukainya? Sahabatku tidak punya salah apapun sama dia. Dan Gus Biru tidak semestinya dia memperlakukan begitu. Aku juga penasaran sama Rengganis, tapi aku tidak tertarik untuk menemuinya. Pikiranku sederhana. Aku paham batas tipis hati Alina. Apa Alina kuat ketemu kekasih suaminya? Kalau Alina putus asa lalu menyerah, bagaimana kalau ia memilih pergi? Kau bisa bayangkan bukan? Betapa senyapnya sebuah kerajaan kalau permaisurinya pergi. Aku capek, Run. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tangisnya menjadi-jadi. Jilbabnya basah kuyup. Mungkin saking lamanya ia menyembunyikan cerita ini. Aku berpikir keras. Lin, dengarkan aku. Pernahkah kamu cuek sama Gus Biru? Dia menggeleng. Gini deh, kamu gak usah urus keperluannya. Cuekin balik dia itu. Fokus aja urus pondok, urus mertuamu. Isaknya terhenti, alisnya terangkat. Maksudku, tunjukkan sama dia kalau kamu itu gak butuh. Dia menggeleng. Waduh, aku lupa. Dia keras kepala dan sangat menjaga prinsipnya. Apalagi prinsip ketaatan seorang istri. Run, aku harus menemui Rengganis. Kalau Mas Biru tetap begitu, aku akan pergi. Dan memilih tinggal di pedesaan, damai bersama Kang Dharma. Kalimat terakhirnya membuatku termangu. Mungkin dia masih emosi dan masih sentimental karena pertemuan dengan Kang Dharma tadi. Mungkin dia butuh waktu untuk tenang. Duh, Alina Suhita, lupakan soal Rengganis dan Kang Dharma. Serahkan padaku. Kau adalah seorang ratu. Inilah perangmu. Hadapi sendiri, taklukkan Gus Biru. Kang Dharma tidak mungkin menyakitiku, Run.